Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, pokok bahasan klasifikasi makhluk hidup untuk kelas 7 semester 1 tingkat SMP dan MTS bagian kedua. Pada pembahasan klasifikasi makhluk hidup bagian pertama yang lalu, mualim telah memberikan materi dan tugas yang akan kalian kerjakan tentang ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitar, dan mualim yakin kalian sudah mengerjakannya. Sekedar mengingatkan, tugas pertama, perhatikan gambar di bawah ini. 1. Gambar mobil. 2. Gambar manusia. 3. Gambar tumbuhan padi. 4. Gambar hewan ikan. Dari keempat gambar di atas, isikan hasil pengamatan kalian pada tabel yang sudah tersedia. Beri tanda centang apabila ciri-ciri benda yang sesuai dengan yang ditanyakan. Jika tidak sesuai, beri tanda silang. Kalian boleh koreksi hasil dari tugas kalian. Setelah kalian koreksi masing-masing, buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan gambar dan tabel yang telah kalian isi tadi. Mualim berharap dari materi dan tugas yang mualim berikan, kalian bisa paham perbedaan benda dan makhluk hidup. Pada materi pembelajaran klasifikasi makhluk hidup bagian kedua ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak. Bergerak adalah berpindah posisi sebagian atau seluruh tubuhnya. Pada manusia dan hewan, gerak ini sangat mudah diamati. Misalnya, berlari dan berjalan. Gerak ini disebut dengan gerak aktif. Berbeda dengan tumbuhan. Gerak pada tumbuhan berbeda dengan gerak pada manusia dan hewan. Contoh gerak pada tumbuhan, misalnya gerak ujung batang ke arah cahaya dan gerak kuncup bunga yang mekar. Namun, gerak pada tumbuhan sangat lambat dan tidak mengakibatkan perpindahan tempat, sehingga disebut dengan gerak pasif. Bernapas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen digunakan oleh tubuh untuk membakar zat makanan dan menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Makhluk hidup bernapas menggunakan alat-alat pernapasan. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Tumbuhan juga bernapas melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengambilan karbon dioksida dan unsur hara tanah dengan bantuan cahaya matahari serta menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Alat-alat pernapasan pada tumbuhan yaitu stomata yang ada di daun, lentisel yang ada di batang, dan seluruh permukaan akar secara difusi. 3. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh yang bersifat irreversibel, tidak dapat kembali pada bentuk semula. Misalnya, dari tubuh yang bertambah tinggi tidak akan kembali menjadi pendek lagi. Pertumbuhan pada manusia dan hewan bersifat terbatas, artinya hanya tumbuh sampai usia tertentu, dan sesudah itu pertumbuhannya akan berhenti. Sedangkan pertumbuhan pada tumbuhan umumnya tidak terbatas. Perkembangan adalah proses menuju pendewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, makanan, dan lingkungan yang bersifat kualitatif, tidak dapat diukur. 4. Berkembang biak atau reproduksi. Reproduksi adalah menghasilkan keturunan. Reproduksi terbagi menjadi A. Reproduksi secara seksual atau generatif, yaitu
peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada hewan tingkat tinggi, umumnya perkembangbiakan secara generatif atau seksual terjadi pada mamalia. Perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual tidak melalui peleburan dua jenis sel kelamin terjadi pada hewan tingkat rendah. Misalnya, membelah diri pada amuba dan fragmentasi pada planaria. Tumbuhan tidak hanya berkembang biak dengan biji, tetapi juga dapat berkembang biak secara vegetatif. Contoh, stek, cangkok, dan tunas. 5. Memerlukan makanan dan minuman. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang tujuannya A. Mempertahankan hidup, B. Menghasilkan energi untuk beraktivitas, C. Pertumbuhan dan perkembangan, D. Mengganti sel tubuh yang rusak. Cara makhluk hidup mendapatkan makanan dibagi menjadi A. Secara autotrof, yaitu menghasilkan makanan sendiri. Contohnya, tumbuhan menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. B. Heterotrof, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya, pada manusia dan hewan. 6. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Zat sisa yang dikeluarkan oleh manusia berupa A. Karbon dioksida, B. Keringat, C. Urin, D. Feses. Sedangkan pada tumbuhan, zat sisa yang dikeluarkan adalah oksigen dan uap air melalui proses fotosintesis. 7. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Manusia ketika terkena cahaya atau terkena debu akan menutup matanya. Tumbuhan putri malu apabila disentuh maka daunnya akan menguncup. Keluing jika disentuh akan melingkar. 8. Metabolisme. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Metabolisme terbagi menjadi A. Anabolisme, yaitu proses penyusunan senyawa tertentu. B. Katabolisme, yaitu proses penguraian suatu zat menjadi partikel yang lebih kecil. 9. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang bertujuan untuk bertahan hidup. Adaptasi terbagi menjadi A. Adaptasi morfologi atau adaptasi bentuk tubuh, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan bagian tubuhnya. Misalnya, paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. B. Adaptasi fisiologi atau proses metabolisme tubuh, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sesuai dengan fungsi alat tubuh. Misalnya, kulit manusia cenderung lebih berminyak di daerah tropis jika dibandingkan daerah dingin. C. Adaptasi tingkah laku. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jazakumullah khairan kasiron. Tetaplah berbuat baik kepada siapapun, karena setiap perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang lebih banyak. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Klasifikasi makhluk hidup bagian ketiga, pengelompokan makhluk hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.